Udah, Oke. Pak. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah bicara terkait dengan ejaan bahasa Indonesia, jadi seperti itu. Nah, kita lanjutkan untuk hari ini terkait dengan masih bicara masalah ejaan, namun kita juga sudah mulai menginjak pada aspek diksi, ya, atau pilihan kata serta istilah. Ya, ini juga masuk ke dalam materi mata kuliah bahasa Indonesia seperti itu. Jadi saya akan berbagi layar terlebih dahulu ya. Sebentar ya. Ya. Ya, kita bicara terkait dengan diksi dan pembakuan istilah. Ya. Nah, mengapa kita juga bicara terkait dengan ini? Karena mengingat nanti di dalam semester-semester ke depan, semester 2, bahkan sampai dengan semester akhir, Anda itu akan membuat karya ilmiah, ya, skripsi pada semester 7 atau semester 8. Nah, pada saat nanti Anda membuat skripsi, tentu Anda itu akan mempergunakan bahasa tulis. Ya. Nah, di dalam bahasa tulis, kita tidak akan sembarangan nanti mempergunakan kata yang Anda akan jadikan sebagai media di dalam mengekspresikan gagasan Anda sendiri. Ya, kata yang kita pakai nanti pada saat berkomunikasi, terutama di dalam ragam bahasa tulis, itu adalah kata-kata yang terpilih. Ya, jadi bukan sembarang kata seperti itu. Nah, misalnya saja kan mungkin kalau Anda menulis karya ilmiah, Anda akan terbiasa mendengar istilah-istilah seperti argumentasi, kemudian ada misalnya saja deskripsi, lantas ada ideologi, ada anarki dan sebagainya. Ya. Nah, istilah-istilah yang seperti itulah yang pada akhirnya Anda akan pilih dibandingkan dengan mempergunakan kata-kata populer. Ya, seperti argumentasi, kata populernya itu kan apa? Kata yang lebih familiar untuk argumentasi itu apa? Apa? Kalau argumentasi, kata yang familiar itu apa? Yang sering dipakai oleh masyarakat apa misalnya untuk argumentasi? Tahu nggak argumentasi? Berpendapat, Pak. Ya, jadi argumentasi itu adalah semacam pendapat atau pembuktian di situ. Ya, seperti kalau opini itu kan kata ilmiahnya opini, sementara kata-kata populernya itu adalah pendapat. Ya, nanti Anda harus bisa memilih kata yang akan Anda pakai pada saat menulis karya ilmiah seperti itu. Ya. Jadi kita mulai dengan diksi dan pembakuan istilah. Ya, nanti materinya ini akan saya bagikan kepada koordinator tingkat atau kortinya untuk diteruskan kepada rekan-rekan Anda yang lain. Nah, untuk selanjutnya juga nanti bila mana ada waktu pada pertemuan kali ini kita juga akan berlatih ya untuk menentukan padanan istilah dari bahasa tertentu ke dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti itu. Oke, kita mulai dari diksi ya. Nah, barangkali di antara Anda itu sudah tahu apa yang dimaksud dengan diksi. Ya, diksi itu secara sederhana itu adalah pilihan kata. Nah, pada saat nanti Anda membuat sebuah karya ilmiah atau menulis karya ilmiah, termasuk juga berkomunikasi dengan orang-orang tertentu, Anda tidak akan sembarangan mempergunakan kata. Ya, jadi kata yang kita akan pakai itu adalah kata-kata yang terpilih yang sesuai dengan ranah komunikasinya itu dalam situasi yang seperti apa. Apakah dalam situasi formal,
suasana akrab, ataukah barangkali dalam situasi-situasi yang lainnya. Nah, ketika nanti Anda memilih kata, dalam hal ini itu disebut dengan diksi, ada beberapa fungsi ketika Anda nanti memilih kata pada saat Anda pakai waktu berkomunikasi. Ya, ini ada 7 seperti itu, fungsi dari diksi, dimulai dari melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal, hingga pada mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Nah, coba Anda cermati, ya, 7 fungsi dari diksi ini, kemudian Anda bisa berikan semacam tanggapan atau barangkali persepsi Anda terkait dengan fungsi-fungsi ini. Ya, silakan Anda cermati dulu. Kemudian Anda sampaikan pendapat Anda. Apa yang dimaksud dengan fungsi pertama sampai dengan fungsi yang ketujuh. Ya, oke. Silakan dicermati dulu. Sudah terlihat di layar Anda ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, ya. Mohon dicermati dulu ya. Kemudian Anda berikan pendapat Anda terkait dengan apa fungsi dari masing-masing diksi ini. Silakan. Oke, silakan. Barangkali ada yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait dengan fungsi-fungsi diksi ini. Ya, tidak mesti harus terurut dari yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Silakan, bisa dikomentari atau diberikan pendapat Anda. Silakan. Silakan, bisa dikomentari. Anda memilih kata pada saat berkomunikasi. Nah, apa tujuannya? Apa fungsinya? Ini ada 7. Ya, bisa Anda berikan semacam deskripsi atau gambaran terkait dengan fungsi-fungsi Anda, fungsi-fungsi ketika Anda itu memilih kata pada saat Anda berkomunikasi. Ya, silakan. Berkomunikasi dengan orang yang Anda hormati pasti akan berbeda pilihan katanya dengan orang yang barangkali dengan teman ataukah dengan mungkin pacar, itu pasti berbeda pilihan katanya. Ya, oke, silakan Dava. Bisa menjawab, Pak. Jadi Ya. Dava sini ingin menjelaskan tentang fungsi diksi yang terakhir itu mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Jadi menurut Dava kita itu menggunakan diksi itu kata yang berbeda. Ketika kita menjelaskan sesuatu ke orang tua dan saat kita menjelaskan sesuatu ke anak-anak. Contohnya itu misalnya kita kalau ke orang tua bisa menjelaskan tentang penyakit karies, mereka langsung ngerti. Tapi kalau ke anak-anak kita harus mempersederhana kata kita agar bisa dipahami oleh anak-anak. Misalnya kalau tadi kita menjelaskan ke orang tua tentang karies, kita bilangnya karies itu ke anak-anak itu gigi berlubang. Jadi ya begitu, Pak. Oke, ya tepat sekali ya. Jadi pada poin yang ketujuh, Dava ya, yakni mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Ya, tepat sekali. Itu sudah ada contohnya yang sangat bagus sekali. Jadi terkait dengan pilihan kata karies, ya. Jadi Anda harus melihat target komunikasi. Ya, siapa yang Anda ajak berkomunikasi seperti itu. Kalau misalnya saja Anda memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan kebersihan gigi ataukah yang sejenisnya kepada
anak-anak sekolah dasar itu pasti berbeda pilihan katanya. Ya, tidak mungkin Anda akan memakai istilah karies di situ karena anak-anak itu akan bingung. Ya, beda kasusnya kalau barangkali itu peserta penyuluhan adalah orang-orang dewasa. Ya, ataukah barangkali remaja misalnya, itu pasti akan berbeda. Nah, pola komunikasi di dalam pemilihan kata dengan memperhatikan siapa yang menjadi target Anda untuk berkomunikasi itu akan menyelaraskan pada saat Anda menyampaikan pesan di situ. Ya, kata-kata sulit yang Anda pakai dengan ketika memberikan penyuluhan di hadapan orang-orang yang barangkali tidak menempuh pendidikan, mereka akan sulit memahami. Ya, mereka akan bingung seperti itu dan komunikasi itu tidak akan efektif di sana. Ya, oleh karena itu pada saat Anda berkomunikasi, Anda itu harus melihat satu dengan siapa Anda berkomunikasi, dua itu terkait dengan melalui media apa, tiga tujuan Anda berkomunikasi itu apa. Ya, seperti itu. Agar komunikasi itu bisa berjalan dengan efektif dan pesan yang terkirim atau disampaikan bisa dipahami. Ya, oke. Terima kasih Dava ya. Yang kedua, silakan Aras Makfiroh, Makfiroh ya. Bapak. Ya, silakan Baik, Aras. mohon maaf sebelumnya Pak, saya tidak bisa on cam Ya, dikarenakan kondisi dan situasi di rumah. ya. Jadi yang ingin saya berikan pendapat yaitu di poin kedua Pak, yaitu yang membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat sehingga menyenangkan penyimak atau pembaca. Di sini dalam artian target yang saya ajak bicara itu contohnya pacar saya Pak. Ketika saya ingin pergi ke suatu pesta atau apa, namun pacar saya ini menggunakan pakaian yang kurang sesuai, Pak. Nah, disitulah saya menyusun diksi yang tepat seperti contohnya, "Babe, bisa nggak, kemejanya kamu ganti warna putih?" Gitu, untuk, si pacar saya ini bisa menyimak apa yang saya katakan itu dengan baik tanpa menyinggung perasaannya, seperti itu, Pak, contohnya. Oke, ya, tepat sekali Aras ya. Jadi membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat sehingga menyenangkan penyimak atau pembaca. Nah, dalam hal ini untuk menarik perhatian orang yang Anda ajak berkomunikasi, Anda dalam hal ini itu tidak akan sembarangan memilih diksi atau memilih kata. Ya, seperti contoh kasus yang tadi misalnya, agar orang itu tidak tersinggung, barangkali Anda menyampaikan pesan ataukah barangkali ujaran seperti itu tidak langsung pada sebuah masalah atau barangkali terkait dengan itu. Ya, mungkin Anda bisa memakai dengan ungkapan sindiran seperti itu, sarkasme misalnya saja, ataukah gaya-gaya bahasa yang lain. Nah, tentu saja ini dipakai untuk apa? Salah satunya itu strategi kebahasaan yang seperti itu agar si penerima pesan itu bisa melaksanakan ya. Kalau misalnya saja kita pakai kosakata biasa seperti itu, jadi barangkali dia tidak akan ngeh ya. Jadi kan kadang-kadang kita mempergunakan sindiran yang halus ya, agar orang yang kita ajak berkomunikasi itu ngeh dan mau melakukan apa yang kita sarankan. Ya, atau kadangkala kita mempergunakan ungkapan-ungkapan tertentu ya untuk menyampaikan pesan yang lebih dalam lagi. Misalnya saja, ya dokter itu dokter itu bertangan dingin misalnya. Nah, dalam hal ini kan bertangan dingin itu maksudnya itu adalah bahwa ketika dia mengobati pasien, pasiennya itu bisa sembuh dengan maksimal, ya tidak ada gangguan, komplikasi dan sebagainya. Dibandingkan misalnya saja Anda memakai dokter itu menyembuhkan pasien dengan tanpa ada komplikasi misalnya saja. Ya, jadi kedalaman pesan dengan ungkapan yang seperti itu akan berbeda. Dan kadangkala itu bisa saja menimbulkan efek tertentu bagi pembaca ataukah penyimaknya atau pendengarnya. Ya, atau barangkali Anda misalnya saja berkomunikasi dengan pacar seperti itu, datang ke
pusat perbelanjaan, kemudian Anda mengatakan, "Wow, Beb, tas ini bagus." Ya, kalau Anda sudah berbicara seperti itu dan pacar Anda itu merasa ngeh dengan ungkapan seperti itu, dia pasti akan berpikir, "Oh, pacar saya minta dibelikan tas ini." Walaupun Anda tidak mengatakannya dengan terus terang. Nah, itulah yang dimaksud dengan salah satu strategi komunikasi. Kalau di bidang ilmu bahasa itu ada yang dinamakan istilahnya implikatur. Ya, kita menyembunyikan suruhan atau perintah dengan pengemasan bahasa yang berbeda. Ya, seperti itu. Misalnya saja kan di kelas kadang-kadang kan dosen kalau ada mahasiswa yang telat masuk, dia berkata seperti ini, "Tolong Andi tutup kelasnya dari luar." Nah, kalau mahasiswa itu sadar, itu artinya dia nggak boleh ikut kuliah. Dia harus keluar karena terlambat. Seperti itu. Ya, artinya menutup pintu dari luar, artinya dia harus keluar di situ. Ya, nah inilah yang dinamakan dengan memilih diksi untuk memperdalam pesan yang pada akhirnya pesan itu bisa dipahami dan orang yang menerima pesan itu bisa melaksanakannya. Ya, dan sekaligus bisa menimbulkan efek tertentu bagi pembaca atau penyimaknya. Ya, oke. Ya, terima kasih Aras untuk penjelasannya. Ingrid, silakan. Baik, Pak, terima kasih. Untuk situasi yang ingin saya berikan contoh ini mungkin akan memiliki hubungan dengan fungsi diksi, yaitu mewujudkan menciptakan atmosfer yang kondusif, menghindari dan mencegah perbedaan persepsi atau interpretasi, dan yang terakhir itu mencegah kesalahpahaman. Misalnya, kita berada dalam situasi rapat organisasi atau rapat di tengah-tengah masyarakat, itu biasanya sering terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pendapat di situ, Pak. Nah, tugas kita sebagai salah satu anggota maupun pemimpin rapat tersebut, kita harus dengan cermat memilih bahasa apa yang akan kita gunakan untuk akhirnya dapat tercipta atmosfer yang kondusif. Misalnya dengan awal untuk penyampaian pendapat atau upaya kita untuk menenangkan situasi, misalnya kita dapat memberikan pendapat kita dengan sebelumnya kita menyampaikan permohonan maaf tanpa mengurangi rasa hormat, terus kita menyampaikan apa yang menjadi kendala kita dan apa yang menjadi tujuan rapat tersebut, Pak. Sehingga dapat terciptanya atmosfer yang kondusif, dapat terhindar juga dari perbedaan persepsi dan mencegah kesalahpahaman antar anggota rapat, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ingrid. Ya, jadi 3 fungsi dengan maksud yang hampir sama di situ. Ya, menciptakan atmosfer yang kondusif, kemudian menghindari dan mencegah perbedaan persepsi atau interpretasi dan mencegah salah pemahaman dalam hal ini. Ya, jadi ketika Anda berkomunikasi, bagaimana caranya menciptakan sebuah kondisi yang kondusif? Artinya tidak menimbulkan perbedaan interpretasi ataukah persepsi serta itu akan berujung pada kesalahpahaman. Ya. Nah, misalnya saja, saya ambil satu contoh. Ya, Anda ikut sebuah organisasi, kemudian mengajukan proposal kepada bupati. Ya. Nah, di situ Anda pasti akan memilih kata dengan kata yang dalam situasi yang formal. Karena yang Anda hadapi itu adalah pejabat publik. Tidak mungkin Anda itu memakai kata-kata yang sama seperti berkomunikasi dengan pacar misalnya. Kan tidak mungkin Anda mau memanggil bupati itu dengan bos. Ya, mungkin Bapak Bupati ataukah ada ungkapan yang lebih sopan terhadap istilah itu. Ya. Nah, kalau misalnya saja Anda memakai misalnya saja panggilan tertentu dan orang yang Anda ajak berkomunikasi itu tidak menerima panggilan itu, dia tersinggung ya. Dalam hal ini itu menimbulkan kondisi yang tidak bagus di situ dalam komunikasi. Ya kadang-kadang kan mahasiswa ketika berkomunikasi dengan dosen itu mereka kadang-kadang kan tidak mungkin masih banyak kekurangan ya mempergunakan kata tertentu
yang dianggap tidak sopan, kemudian tidak berkaitan dengan etika pada saat berkomunikasi. Nah, pada akhirnya kan komunikasi yang secara tertulis seperti itu tidak menyebabkan situasi yang bagus di situ. Ya, mohon maaf, biasanya mahasiswa dari timur itu mereka tidak mempergunakan kata saya. Ini ada kasus seperti itu, jadi maaf Pak, aku lupa ngumpul tugas. Mereka itu beraku-aku dibandingkan dengan memakai kata ganti saya. Nah, ini barangkali ada kaitannya dengan pengaruh dari letak geografi, ya, ataukah dari bahasa daerah asal mereka. Itu juga mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia, misalnya saja seperti itu. Ya. Nah, kemudian menghindari dan mencegah perbedaan persepsi atau interpretasi. Nah, kata-kata tertentu yang kita pakai pada saat berkirim pesan ataukah berkomunikasi secara lisan, ini kan ada barangkali kata-kata yang agak mirip. Nah, namun dari segi penulisan itu berbeda. Nah, Anda harus berhati-hati sekali dalam hal ini. Karena kesalahan kata yang Anda kirimkan pada saat berkomunikasi secara tertulis itu bisa saja menimbulkan kesalahan persepsi atau interpretasi. Ya, contoh lain itu adalah kesalahan penggunaan tanda baca. Tanda baca koma salah ditempatkan, apalagi tanda titik, kemudian tanda seru, tanda tanya. Nah, itu akan menimbulkan persepsi yang berbeda jadinya terhadap pemaknaan dari pesan yang Anda kirimkan. Ya. Nah, itu kesalahan persepsi yang seperti itu pastinya akan berujung pada kesalahpahaman. Kalau sudah salah paham, itu akan memunculkan konflik. Konflik sudah muncul, menimbulkan polemik, polemik berkembang liar, itu jadi kekacauan. Ya, sekarang kan banyak ya pejabat-pejabat publik itu ketika mereka berkomunikasi melalui media sosial, menyatakan pendapat mereka di platform media sosial misalnya saja, itu kan kadang-kadang memantik ataukah memancing polemik di masyarakat. Ya, karena apa? Karena perbedaan persepsi. Jadi si pengirim pesan atau tokoh publik itu mengunggah status di media sosialnya, itu bisa saja ditafsirkannya berbeda. Ya, nah dalam hal inilah kita sebagai orang yang memakai bahasa pada saat berkomunikasi itu harus benar-benar bisa memilih kata di situ. Ya, apalagi pola komunikasi di internet, di media sosial itu kan kadang-kadang tidak memakai pola-pola bahasa yang baku dan sesuai dengan kaidah. Jadi kata sering disingkat, kemudian disisipi dengan ungkapan asing sehingga banyak persepsi muncul dari unggahan-unggahan yang ada di media sosial. Ya, seperti itu. Dan pada akhirnya itu akan memunculkan kesalahpahaman dan berujung pada polemik. Nah, setelah muncul polemik di masyarakat, baru nanti tokoh publik itu menggunakan kekuatan materai 10.000 untuk meminta maaf. Seperti itu biasanya. Ya, terus berputar seperti itu dunia media sosial. Ya, terus berputar seperti itu. Unggah di media, kemudian muncul polemik, si pengunggah minta maaf, dan diselesaikan dengan materai 10.000. Itu biasanya. Ya, tanpa kita sadari. Itulah pola-pola yang ada di media sosial. Ya. Silakan, mungkin ada lagi yang ingin berkomentar terkait dengan fungsi diksi, yakni mewujudkan komunikasi yang berterima dan melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal. Silakan. Barangkali ada yang ingin menambahkan dua fungsi diksi tadi. Oke, silakan Kadek Krisna. Perkenalkan, nama saya Kadek Sarangga Andika Putra, nomor NPM terakhir 58. Ya. Saya mau menjelaskan poin nomor 3, yaitu mewujudkan komunikasi yang berterima. Contohnya, memberikan nasihat yang dilengkapi dengan alasan agar tidak salah paham. Misalnya, orang tua saya mengingatkan kembali agar jangan menggunakan kipas 24 jam, soalnya tidak baik untuk kesehatan. Sehingga
Orang yang diingatkan dapat menerima saran tersebut. Sekian, Pak. Oke, ya, mewujudkan komunikasi yang berterima. Ya, nah kalau dalam hal ini, terima kasih Krisna, ya sudah diberikan langsung dengan contohnya, seperti itu pesan dari orang tua. Jadi komunikasi yang berterima itu adalah komunikasi yang memang kembali pada penjelasan tadi itu komunikasi yang tidak memunculkan kesalahpahaman. Ya, nah bagaimana caranya agar tidak memunculkan kesalahpahaman dan komunikasi itu kita bisa terima secara dua belah pihak seperti itu, ya kembali kepada pemilihan diksi. Ya, jadi kalau memang sudah diksinya tepat dipakai dalam berkomunikasi, jadi komunikasi itu pada akhirnya akan bisa dipahami dan diterima oleh mereka yang mendengar ataukah yang membaca pesan itu. Ya, jadi kadang-kadang kan kita menerima pesan, ya dengan penuh singkatan kadang-kadang. Padahal kan kalau pesan di WhatsApp itu kan tidak dipengaruhi oleh karakter, tidak ada biaya untuk pesan pendeknya, beda dengan SMS biasa. Nah, mengapa masyarakat kita, padahal itu sudah tidak berbayar, pesan yang seperti itu hanya pergunakan internet saja, tetapi masih banyak yang mempergunakan singkatan-singkatan tertentu yang pada akhirnya itu akan membingungkan bagi mereka yang menerima pesan. Nah, ada apa di balik itu? Ya, saya rasa kalau ini memang mungkin bisa dijadikan semacam bahan penelitian untuk diteliti. Mengapa itu sampai mengirimkan pesan yang penuh singkatan dan itu kadang-kadang membingungkan pembaca. Nah, dalam hal inilah Anda kembali lagi kepada siapa yang Anda ajak berkomunikasi. Kalau misalnya saja seperti yang dicontohkan Krisna tadi, pesan orang tua kepada anak seperti itu, bagaimana mungkin bisa disampaikan Krisna deskripsi pesannya itu seperti apa Krisna? Apakah melalui WhatsApp? Apakah disampaikan secara lisan Krisna? Pesannya. Disampaikan secara lisan, Pak. Oke, disampaikan secara lisan melalui media telepon atau berkomunikasi langsung, bertemu langsung. Berkomunikasi langsung. Oke, ya seperti itu. Ya, jadi kalau memang penggunaan bahasa diksi yang tepat, jadi Krisna pada akhirnya itu bisa memahami pesan itu. Ya, mungkin kan kita mempergunakan kipas terus-menerus selama 24 jam, itu membuat pengaruh terhadap tubuh kita, misalnya saja terhadap suhu tubuh, ataukah barangkali terhadap otot-otot wajah, kan sering kita membaca ya bahwa otot-otot wajah kalau sering kena angin, terutama angin malam seperti itu akan mungkin Bell palsy itu namanya ya. Saya dulu pernah kena yang seperti itu, jadi setengah wajah itu tidak bisa digerakkan, tidak bisa dipakai untuk berekspresi, dia kaku. Ya, sehingga itu harus di fisioterapi. Nah, itu kata dokter sarafnya sih karena ya sering tidur di lantai, tidak memakai ranjang seperti itu. Kemudian yang kedua keluar malam sering tidak pakai kaca helm seperti itu, jadi dibiarkan terbuka kacanya. Kemudian yang ketiga itu karena sering memakai kipas untuk tidur malamnya. Nah, itu yang menyebabkan Bell palsy ya. Jadi setengah wajah itu nggak bisa dipakai untuk berekspresi. Dia kaku tanpa ekspresi sama sekali. Ya, nah itu pesan yang ingin disampaikan oleh orang tua dan kita bisa memahami karena mempergunakan pilihan kata yang memang mudah untuk dicerna. Ya, oke. Ya, terima kasih Krisna. Kemudian untuk fungsi yang pertama, silakan barangkali ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, silakan. Ada untuk fungsi yang pertama, melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal. Ya. Nah, berkomunikasi dengan bahasa itu adalah berkomunikasi secara verbal. Ya, jadi kembali kepada fungsi bahasa yang pertama itu untuk mengekspresikan ide atau gagasan yang kita miliki. Dan itu dipakai wahananya adalah bahasa. Ya.
Nah, dalam hal ini, untuk mengekspresikan ide yang diwujudkan, dilambangkan dengan bahasa, dengan kata sebagai sarananya, seperti itu. Jadi, kata-kata tertentu yang kita pakai untuk mengekspresikan ide, itu akan mewakili apa yang menjadi pemikiran kita. Ya, misalnya saja kan ada kata tertentu yang memang dipakai untuk mengekspresikan ide dan itu tidak bisa digantikan dengan kata yang lain, misalnya saja. Anda bisa nggak berikan contohnya? Kata tertentu yang Anda pakai dan kata itu tidak bisa digantikan dengan kata yang lain. Karena itu ada semacam penjelasan ataukah definisi yang memang melekat pada kata itu sendiri. Apa misalnya? Apa misalnya? Kata melihat, itu kan banyak sekali, ada sinonim melihat ya. Selain melihat, sinonim melihat apa lagi? Melihat. Apa? Memandang. Ya, ada memandang, ada menatap, ada menoleh, apa lagi? Menyimak, Pak. Bukan. Artinya itu melihat itu memakai indera mata dia. Memandang, melihat, menatap, kemudian apa lagi? Melirik, memperhatikan. Ya, memperhatikan, kemudian melirik, dan sebagainya. Nah, 5 kata itu kan maknanya akan berbeda kalau kita tempatkan dalam konteks yang berbeda. Ya, kalau menatap itu kan dia melihat, tetapi apa? Kalau menatap itu juga melihat. Apakah menatap itu sama dengan memandang? Mana yang lebih dalam konteks realitanya itu mana yang melihat lebih seksama? Menatap atau memandang? Menatap, Pak. Ya, tepat sekali. Jadi yang lebih melihat secara lebih seksama itu adalah menatap dia. Kalau memandang kan Anda itu hanya memandang, melihat begitu saja, tanpa ada misalnya saja mungkin hal-hal yang mesti Anda harus perhatikan di situ. Ya, beda dengan menatap. Ada semacam mungkin istilahnya itu adalah menyelidiki di balik mata itu, seperti itu. Nah, itulah ide yang kita sampaikan melalui bahasa itu tidak bisa kita dengan mudah pertukarkan melalui kata-kata tertentu. Ya, kita harus benar-benar memilih di situ antara melihat, memandang, menatap, kemudian apalagi melirik dan sebagainya. Ya, jadi ide yang akan kita sampaikan itu harus benar-benar mempergunakan kata yang terpilih sehingga tidak menimbulkan semacam kesalahpahaman ataukah kesalahan berkomunikasi. Ya, seperti itu. Dan masih banyak contoh yang lain itu kan ada memotong, ada menyibak, apalagi memotong, apalagi sinonim dari memotong ya. Memotong, menyibak, mengiris, apalagi dan sebagainya. Kalau misalnya saja untuk bawang kan tidak mungkin kita pakai itu adalah memotong. Kalau bawang kita pakai apa? Mengiris. Mengiris. Ya, bawang itu mengiris. Kalau kayu tidak mungkin kita mengiris kayu. Tidak mungkin kita mengiris kayu. Pasti kita memotong kayu di situ. Ya, kalau rumput bisa memotong atau menyibak. Ya. Nah, kalau mengiris kan tidak mungkin memakai kata rumput di situ. Jadi Anda harus benar-benar memilih diksi di situ. Untuk apa? Untuk melambangkan ide atau gagasan yang akan Anda sampaikan secara tepat di situ. Ya, jadi inilah mudah-mudahan nanti wawasan Anda itu terbuka pada saat Anda berkomunikasi dengan mempergunakan kata sebagai sarana komunikasi. Ya, seperti itu. Oke, nah berikutnya. Nah, bagaimana nanti Anda ketika berkomunikasi pada saat memilih kata seperti itu, ada 2 syarat, ya, yakni pilihlah kata itu secara cermat dan secara tepat. Nah, kalau kita bicara masalah kecermatan, yang mesti Anda harus perhatikan yakni 4 hal ini. Yang pertama itu adalah Anda harus memperhatikan kata yang bersinonim.
Ya, tahu kan sinonim? Ya, jadi persamaan kata di situ tetapi maknanya bisa saja berbeda. Ya. Nah, ini dia contohnya. Ya, ada menyelidiki, meneliti, dan mendiagnosis. Ini kan kata yang hampir mirip, hampir serupa maknanya. Tetapi pada saat dipergunakan, ini haruslah konteksnya berbeda. Ya, kalau menyelidiki, ini dipakai dalam konteks apa? Dipakai dalam konteks apa menyelidiki? Sebuah kasus, Pak. Ya, sebuah kasus yang memang yang terdapat dalam ranah hukum seperti itu. Ya, kalau meneliti, Penelitian karya ilmiah, Pak. ya tepat sekali. Jadi penelitian-penelitian yang dilakukan di kalangan akademisi. Kalau mendiagnosis, Di sebuah penyakit, Pak. ya ini istilah yang dipakai dalam bidang ilmu kesehatan. Kan tidak mungkin nanti polisi itu memakai istilah mendiagnosis pada saat memecahkan sebuah kasus. Pasti dia pakai menyelidiki di sini. Ya, kalau Anda nanti membuat tujuan penelitian untuk karya tulis ilmiah, tidak mungkin nanti Anda pakai istilah menyelidiki. Yang Anda pakai itu adalah meneliti. Ya, termasuk juga nggak mungkin Anda pakai itu mendiagnosis. Ini hanya dipakai oleh dokter ataupun orang-orang profesional yang terkait dengan itu. Ya, ini perhatikan sekali lagi sama seperti tadi, kata melihat itu banyak sekali sinonimnya, melirik, menatap, memandang, dan itu maknanya akan berbeda sesuai dengan konteksnya. Ya, kemudian kata memotong, kata apa lagi? Barangkali yang bisa Anda sampaikan kata yang bersinonim, tetapi dia maknanya serupa, tetapi pada saat dipergunakan dalam konteks dia berbeda. Harus sesuai dengan konteks kata itu digunakan. Kata apa lagi? Misalnya, yang bersinonim. Apa misalnya? Apa misalnya? Apa misalnya? Kata yang bersinonim. Bisa Anda temukan kata yang bersinonim. Apa misalnya? Berbohong, Pak. Oke, berbohong. Apa sinonimnya? Berdusta. Oke, berbohong, berdusta. Ya, oke. Ya. Jadi kalau barangkali di dalam penulisan karya fiksi, penulisan puisi kan memang lebih lebih puitis memakai istilah berdusta ya dibandingkan dengan berbohong seperti itu. Ya, Anda nanti bisa mencari di situ. Ya, kata-kata yang bersinonim kemudian Anda tempatkan dalam konteks kalimat yang tepat. Yang kedua, Anda harus cermat pada saat nanti mempergunakan kata dengan membedakan makna kata yang mirip ejaannya. Nah, ini Anda juga harus hati-hati. Ini contohnya. Ya, ada kata syarat dengan syarat. Ini kan dua kata yang hampir mirip, tetapi ejaannya. Ya, jadi syarat dengan syarat itu kan berbeda. Kalau syarat itu apa? Syarat. Syarat. Bus itu syarat penumpang. Syarat itu apa? Penuh. Ya, tepat sekali penuh. Ya. Sementara syarat, Syarat ketentuan, Pak. ya, tepat sekali Hilda. Ya, jadi syarat itu ketentuan. Ya. Jadi tolong ini mohon dibedakan ya makna kata yang memang mirip ejaannya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, hindari penggunaan kata dalam berbahasa lisan ke dalam bahasa tulis. Ya, jadi kan kita kerap kali berkomunikasi dalam bahasa lisan itu mempergunakan jangan bilang ke dia tentang rahasiaku. Itu kan bilang itu kan bahasa lisan. Ya. Nah, kalau nanti Anda ubah ke dalam bahasa tulis dan memakai kata bilang, Anda pakai kata mengatakan di sini. Termasuk juga kalau kita berkomunikasi dalam bahasa lisan, kita lebih sering mempergunakan bentuk dasar. Ya, buka pintu itu, misalnya saja, atau
tuliskan di papan kalimat ini. Jadi kita lebih banyak memakai bentuk dasar. Ya. Nah, kalau di dalam bahasa tulis ini kita harus mempergunakan bentuk turunan. Ya. Jadi kita isi dengan imbuhan di situ. Ya, dari tulis itu menjadi menulis, dengar itu menjadi mendengar. Ya, karena sekali lagi komunikasi dalam bahasa tulis itu ada pola. Ya, pola tertentu yang harus kita ikuti, sementara dalam bahasa lisan kita secara bebas bisa menyampaikan sesuatu. Ya, bahkan kadang-kadang kan kita berbahasa lisan itu tanpa kita pikirkan kita langsung nyerocos begitu saja. Nah, sementara dalam bahasa tulis tidak seperti itu, karena kalau menulis itu kan ada ketentuannya. Ya, ada pola-pola tertentu yang harus kita ikuti. Sehingga dalam hal menulis itu akan lebih terstruktur dibandingkan dengan berbahasa secara lisan. Ya. Kemudian yang keempat yang mesti harus Anda cermati itu terkait dengan perhatikan kata dalam nuansa tertentu dan nilai sosial. Ya, jadi kan ada kata-kata dalam nuansa tertentu dan itu mencangkup nilai sosialnya. Ya, seperti misalnya saja kata pelacur dan tunasusila. Nah, kalau misalnya saja Anda menulis karya ilmiah terkait dengan karies di golongan para, kan tidak mungkin Anda memakai istilah pelacur di situ. Pasti Anda akan pakai istilah atau kata tunasusila. Ya, karena apa? Ada nilai sosial di situ. Ya, kalau pelacur kan itu kasar sekali istilahnya. Ya, kita pakai ungkapan yang lebih halus, yakni tunasusila. Nah, sama seperti antara pipis, kencing, dan buang air kecil. Ya, itu kan ada nilai sosialnya di situ. Mungkin kalau untuk anak-anak kan kita pakai istilah apa? Pipis ya. Ya, untuk anak-anak ya, untuk balita dan sebagainya. Kalau orang dewasa mungkin kita pakai istilah kencing, kemudian ada buang air kecil atau BAK. Itu ada nilai sosialnya di situ dan ada nuansa tertentu. Nah, sama seperti nanti kalau Anda memasangkan misalnya saja laki-laki dan perempuan itu sudah satu pasangan dia, kata itu. Ya, jangan nanti Anda laki-laki wanita, bukan seperti itu. Ya, jadi laki-laki perempuan, kemudian pria wanita. Ya. Nah, kalau untuk di karya ilmiah itu lebih banyak memakai kata laki-laki dan perempuan, bukan pria dan wanita. Ya, kalau untuk di dalam penulisan karya ilmiah di situ. Ya, itu memang kosakata yang sudah biasa digunakan di dalam tulisan ilmiah, yakni laki-laki dan perempuan, seperti itu. Sampel 10 laki-laki, 5 perempuan, bukan 10 pria dan 5 wanita, seperti itu. Nah, itu karena ada nuansa tertentu dan nilai sosialnya. Termasuk juga contoh yang lain kan ada jenis kelamin dan gender. Itu kan dua hal yang berbeda. Ya, ada orang yang menyamakan, tapi itu berbeda. Jenis kelamin itu kan terkait dengan aspek biologisnya yang sudah didapat sejak lahir, ya jenis kelamin. Nah, sementara kalau gender itu adalah bukan jenis kelamin, melainkan perilaku yang terbentuk karena kehidupan sosial budaya di mana orang itu tinggal. Ya, jadi kalau misalnya saja dulu kan seorang laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga dan sebagainya. Kalau sekarang kan sudah berubah, tidak hanya kepala rumah tangga itu laki-laki, tetapi juga bisa perempuan. Nah, itulah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam penggunaan diksi karena perkembangan dari peradaban kehidupan manusia itu sendiri. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan barangkali silakan atau komentar. Silakan, bila mana ada. Ya, oke, silakan, saya berikan kesempatan. Sebelum saya lanjutkan terkait dengan pembakuan istilah, ini juga termasuk ke dalam diksi, pemilihan kata pada saat Anda menyusun karya ilmiah dengan memasukkan istilah-istilah tertentu. Ya, yang sebenarnya kan ada padanannya di dalam bahasa Indonesia.
Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa dipahami. Oke. Ya, saya lanjutkan. Ya. Maaf ya, ini tepatnya belum, ini lagi satu. Saya lupa ya. Jadi syarat diksi yang kedua itu kalau tadi itu cermat, sekarang tepat. Nah, tepat dalam hal ini itu ada dua, yakni Anda itu harus mempergunakan ragam baku. Kalau Anda dalam hal ini itu adalah berkomunikasi dalam ranah yang resmi. Ya, pergunakan ragam baku. Anda cek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah kata itu sudah baku ataukah belum? Ya, contoh misalnya saja, mana yang bentuk bakunya? Hakikat atau hakikat? Mana bentuk baku dari dua kata ini? Hakikat. Ya, tepat sekali ya, hakikat, bukan hakikat. Ya, hakikat. Ingat, untuk tahu bentuk baku ataukah tidak, Anda cek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik di aplikasi maupun di website-nya atau lamannya kbbi.kemdikbud.go.id ya. Kemudian yang kedua, pada saat nanti Anda menulis karya ilmiah seperti itu, Anda harus mempergunakan kata ilmiah. Ya, kalau itu penyusun karya ilmiah. Nah, sementara kalau untuk menulis karya yang non ilmiah seperti tulisan-tulisan yang dipublikasikan di dalam surat kabar, Anda mempergunakan kata populer. Nah, ini contohnya ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, argumentasi ini kata ilmiah untuk pembuktian. Contoh misalnya saja yang lain, ideologi untuk kata pandangan atau cara pandang seperti itu. Kemudian ada kata ilmiah deskripsi untuk kata populer gambaran. Ya, Anda bisa barangkali berikan contoh yang lain, apa misalnya? Kata ilmiah dengan kata populernya, apa misalnya? Resistensi misalnya. Kalau resistensi itu apa kata populernya? Daya tahan, Pak. Oke, ya, daya tahan, resisten. Ya, tepat sekali. Ya, daya tahan. Nanti kalau Anda menulis, misalnya saja deskripsi kan, Anda akan pakai itu resistensi, termasuk juga untuk judul tertentu. Resistensi antibiotik terhadap obat ataukah barangkali resep bla 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 dan seterusnya. Anda yang paling tahu di situ, bukan memakai daya tahan di situ, tapi resistensi. Ya, oke. Contoh yang lain apalagi misalnya? Apa misalnya? Kata ilmiah yang lain. Apa misalnya? Mobilisasi, Pak. Nasi. Mobilisasi. Oh, maaf. Ini sudah jam siang, saya dengar nasi ya. Mobilisasi, ya. Untuk apa? Kata populer apa? Gerak yang cepat, perubahan yang cepat. Oke, ya. Perubahan yang cepat. Ya, oke, tepat sekali ya, mobilisasi. Kemudian ada generalisasi, kemudian ada interferensi untuk pengaruh, inversi, interferensi itu beda. Ya, nah itu kata-kata ilmiah untuk pengaruh di situ. Ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang nanti Anda bisa temukan ketika nantinya Anda membaca jurnal-jurnal ilmiah. Di situ akan banyak muncul ya kata-kata ilmiah yang Anda bisa pakai sebagai acuan untuk menyusun tugas akhirnya seperti itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Oke, bila mana tidak ada atau belum ada, mungkin nanti di perjalanan Anda bisa raise hand kalau ada yang ingin disampaikan. Ya, sebentar. Oke. Nah, ini saya lanjutkan terkait dengan pembakuan istilah. Ini juga penting. Mengapa? Karena ini adalah salah satu unsur diksi atau pemilihan kata pada saat nanti Anda menyusun sebuah karya ilmiah ataukah berkomunikasi secara lisan. Ya.
Jadi istilah itu adalah ya sebagai kata atau gabungan kata ya yang dipakai sebagai nama atau lambang, dan itu dengan cermat mengungkapkan gagasan Anda, kemudian yang dipakai sebagai sebuah proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, kalau kita hidup di zaman sekarang, perkembangan demikian cepat, terutama di bidang teknologi informasi, banyak sekali muncul istilah-istilah baru. Kalau dulu kan sebelum adanya ponsel, kita tidak punya istilah emoticon, ataukah pesan pendek, atau SMS. Kemudian ada screenshot atau tangkapan layar. Dulu kan tidak ada istilah-istilah yang seperti itu. Karena apa? Nggak ada ponsel. Nah, kehadiran ponsel, kehadiran internet, kehadiran media sosial, itu pada akhirnya akan banyak memunculkan istilah-istilah baru dalam bahasa kita. Ya, media sosial misalnya saja. Kan dulu tidak ada yang namanya hashtag atau tagar, tanda pagar. Nggak ada dulu, karena nggak ada media sosial. Sekarang ada istilah tagar atau tanda pagar. Nah, inilah yang membuktikan bahwa bahasa itu terus berkembang dan akan terus hidup, muncul istilah-istilah baru, ini memang tidak bisa lepas dari apa? Perkembangan dari peradaban kehidupan manusia itu sendiri. Ya, lagi 5 tahun misalnya saja ke depan, mungkin ada istilah-istilah baru karena kemunculan teknologi informasi. Ya, termasuk juga istilah-istilah dalam bidang kedokteran kalau ada temuan-temuan baru. Dan itu pada akhirnya banyak dipakai oleh masyarakat kita. Ya, terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Itu bisa Anda buktikan dengan banyaknya istilah yang ada dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni. Seperti tadi contohnya, screenshot dulu itu nggak ada. Ya, kemudian ada selfie. Ya, nah selfie itu muncul karena ada ponsel yang memakai kamera depan. Kalau dulu nggak ada, walaupun ada kamera, itu tidak ada istilah selfie. Ya, seperti itu. Itulah bukti ya bahwa bahasa berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia. Nah, pada saat nanti Anda membuat sebuah istilah seperti itu, hal yang harus Anda perhatikan itu adalah Anda harus bisa memilih kata atau frase yang paling singkat. Ya, dalam artian seperti ini. Ya, kalau Anda membuat karya tulis akhir atau skripsi misalnya saja, Anda mendapatkan semacam metode untuk pembersihan karang gigi yang lebih praktis misalnya. Ya, dan itu Anda pakai istilah tertentu berdasarkan temuan Anda. Itu bisa. Nah, bagaimana nanti istilah itu agar bisa menjadi istilah yang baik? Pilihlah kata atau frase yang paling singkat. Kemudian yang kedua, itu harus bernilai rasa baik. Dan yang ketiga, itu sesuai dengan kaidah. Nah, seperti apa kaidahnya? Nanti kita akan bisa bicarakan. Nah, yang pertama, pilih kata atau frase yang paling singkat. Ya, contoh misalnya saja ada catering. Tahu kan catering? Tahu ya? Oke. Anda tahu catering. Nah, apa padanan istilah untuk catering di dalam bahasa Indonesia? Apa untuk catering? Kalau definisi Anda tahu, bisa menjelaskan. Coba pakai syarat yang pertama. Pilihlah kata atau frase yang paling singkat. Ada yang bisa? Silakan. Untuk catering. Istilahnya dalam bahasa Indonesia itu apa? Atau kita mulai dengan apa itu catering? Tahu kan catering? Bukan catering ya, catering. Ya, ada acara agamaan, ada makan-makan, kita pakai cateringan seperti itu. Ya, ada yang memakai istilahnya itu prasmanan. Ya, ada yang kalau di tempat saya di Bali Timur itu makan jalan namanya. Ya, itu makan jalan. Itu kan definisinya bisa berbeda kalau orang yang nggak tahu. Ya, kok makan itu jalan itu kok dimakan ya, seperti itu.
Mengapa sampai muncul istilah makan jalan? Ya karena kita makan itu mengambil makanan ya dengan jalan seperti itu. Ya, apa itu catering? Ada yang tahu? Catering. Ada yang tahu nggak catering itu apa? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa itu? Catering itu mungkin istilah umum dari suatu usaha yang melakukan usaha seperti pemesanan makanan untuk pesta, seperti di Bali itu kayak odalan, orang menikah, seperti itu, Pak. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih, Gung, untuk tanggapannya. Ya, jadi tepat sekali untuk definisinya. Nah, kalau membuat istilah itu kan kita hanya memakai 2 kata saja maksimal. Ya, jadi usaha yang dipakai oleh masyarakat tertentu ketika ada upacara tertentu. Ya, jadi catering itu kan sebagai sebuah usaha. Ya, usaha di bidang apa? Usaha apa itu? Usaha apa? Makanan, Pak. Usaha di bidang makan. Ya, usaha di bidang makanan itu adalah sebuah jasa. Ya, jadi ada kata jasa. Nah, kalau kita pakai istilah makanan itu kan gimana ya? Kurang apa ya? Terlalu panjang. Ya, jadi Anda harus memilih kata dasarnya di situ, makanan. Kalau jasa makan tidak tepat. Jadi kita cari padanannya atau persamaan kata makanan itu apa? Dalam bahasa Indonesia, apa makanan? Makanan. Sinonimnya dalam bahasa Indonesia apa? Persamaan katanya. Makanan. Kuliner, Pak. Apa? Kuliner. Apa? Kuliner, Pak. Oh, kuliner ya. Kalau jasa kuliner bukan? Konsumsi. Bukan, jasa konsumsi juga bukan. Ya. Boga, Pak. Hidangan, Pak. Ya, Jasa boga. ya, itu tadi dia mengatakan boga. Ya, jadi itu yang tepat, jasa boga untuk catering. Ya, jadi kata atau frase yang paling singkat. Contoh yang lain seperti seafood. Nah, kalau seafood itu dalam bahasa Indonesianya apa? Kalau kita lihat dari ya, Makanan laut. kalau makanan laut tidak tepat di situ. Ya, asosiasinya itu kurang apa ya? Kurang menarik ya kalau pakai istilah makanan laut. Kembali itu ada boga. Boga apa? Laut itu apa? Boga bahari, Bapak. Ya, tepat sekali. Ya, seafood itu boga bahari. Kan keren dan kita mendengarnya ya untuk seafood boga bahari. Ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian syarat yang kedua itu haruslah bernilai rasa baik. Ya, artinya tidak memunculkan konotasi tertentu di pikiran kita kalau kita membuat istilah. Dan yang ketiga itu harus sesuai dengan kaidah yang ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, kaidahnya itu seperti apa? Lagi sebentar kita akan bicarakan. Nah, bahan istilah itu bisa berasal dari bahasa Indonesia itu sendiri, kemudian dari bahasa daerah yang serumpun dengan bahasa-bahasa kita, dan yang ketiga itu ya kita tidak bisa memungkiri bahwa istilah itu juga berasal banyak dari bahasa asing. Ya, kita tidak bisa menutup mata seperti itu. Kata komputer, kemudian demokrasi itu kita serap dari bahasa asing. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana nanti prosedur pembakuan? Ini secara umum ada 3. Ya, prosedur pembakuan istilah itu ada yang pertama melalui prosedur pemantapan, kemudian ada pemadanan, lantas yang ketiga itu ada prekaciptaan. Ya, kalau pemantapan itu adalah istilah yang seharusnya sudah ada sejak dulu, itu kita mantapkan lagi penggunaannya. Ya, seperti istilah-istilah yang ada di dalam bahasa-bahasa daerah ataukah budaya-budaya daerah tertentu yang ada di negara kita. Ya, termasuk juga istilah yang sudah dibuat oleh ilmuwan kita pada masa lalu, itu kita mantapkan lagi penggunaannya. Ya. Nah, ini yang kedua itu ada yang dinamakan dengan pemadanan. Pemadanan itu adalah penyesuaian. Ya, jadi minggu lalu saya sudah bagikan sebuah dokumen, itu ada
prosedur di situ penyerapan dari istilah bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Ya, Anda bisa cek di situ. Jadi pemadanan itu bisa kita lalui dengan melalui proses penerjemahan. Ya, jadi istilah dari bahasa asing itu kita terjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian melalui proses penyerapan, artinya penyesuaian seperti itu, baik itu secara lafal ataukah penulisannya. Kemudian ada pereka ciptaan istilah. Itu artinya kita itu membuat istilah yang baru, ya, yang memang belum ada dalam bahasa manapun yang ada di seluruh dunia. Seperti itu. Ya, kita benar-benar membuat istilah yang baru. Jadi tidak ada istilah itu dalam bahasa manapun. Nah, ini melalui prosedur pemantapan itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi hasil ataukah konsep yang memang sudah dimiliki oleh ilmuwan kita di masa lalu itu kita pakai kembali. Ya, kita sebarkan secara luas sehingga menjadi kosakata yang banyak dipakai seperti itu. Contoh misalnya saja ini ada batik dan ada mungkin istilah-istilah tertentu yang ada di dalam bahasa daerah. Ya, itu konsep yang harus kita lestarikan di situ. Kemudian ini melalui proses pemadanan, jadi Anda bisa melihat di sini pemadanan ini adalah penyesuaian ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Pertama, itu melalui prosedur penerjemahan. Jadi kita bisa terjemahkan secara langsung, seperti merger misalnya saja. Ya, lantas ada blueprint. Nah, kalau Anda terjemahkan secara langsung untuk blueprint ini apa? Kalau Anda terjemahkan menurut artinya di dalam kamus, blueprint ini apa? Kalau blueprint, Anda terjemahkan, blue itu kan biru, print itu apa? Print? Print itu apa? Pernah ngeprint kan? Cetak, Pak. Ya, blueprint itu cetak biru. Ya, kalau body treatment itu perawatan tubuh. Kita terjemahkan langsung di sini. Ya, nah sementara kalau perekaan atau membuat istilah yang baru, ini ada bahasa sumbernya. Ya, seperti catering, kemudian ada food court. Nah, kalau food court itu apa? Dalam bahasa Indonesia, food court. Tahu kan food court? Food court. Dalam bahasa Indonesia apa? Food court. Apa? Pusat jajanan serba ada, Bapak? Ya, pusat jajanan serba ada atau Pujasera. Itu disingkat. Ya, jadi Pujasera untuk food court. Kemudian di sini ada penyerapan. Ya, jadi yang Anda sesuaikan itu adalah ejaan dan lafal bisa. Kemudian yang Anda sesuaikan juga itu misalnya saja ejaannya saja tanpa ada penyesuaian lafal seperti itu. Ya, di sini kan ada contohnya. Jadi kalau Anda lihat dokumen ejaan bahasa Indonesia yang saya bagikan minggu lalu, di situ ada ya prosedurnya. Jadi kalau di bahasa Indonesia C itu menjadi K. Ya. Nah, termasuk juga pelafalan dalam hal ini. Pelafalan kamera dalam bahasa Indonesia dengan kamera dalam bahasa Inggris itu kan berbeda. Ya. Jadi yang Anda sesuaikan dalam hal ini itu adalah lafal dan ejaannya. Ya, baik itu cara kita membunyikan plus penulisan di situ. Ya, C ini menjadi K. Kalau directory seperti itu, direct, kalau kita pakai pelafalan dalam bahasa Inggris, nah sementara kalau dalam bahasa Indonesia ya directory. Ya, C itu menjadi K, Y itu menjadi I di situ. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, melalui prosedur penyerapan itu tanpa penyesuaian lafal. Yang kita sesuaikan itu hanyalah penulisannya saja atau ejaannya. Jadi Anda bisa lihat di sini PH itu jadi F. Ya, pelafalannya ini masih tetap sama, fotokopi.
Ya, jadi seperti itu. Dan kalau Anda lihat di sepanjang jalan, mungkin di Kota Denpasar kan banyak sekali ada versi tulisan untuk fotokopi. Ya, yang tepat itu fotokopi. Ya, PH itu jadi F, C menjadi K, dan Y itu menjadi I, fotokopi. Ya, termasuk juga CNC. Ya, itu menjadi sains di dalam bahasa Indonesia. Yang Anda sesuaikan dalam hal ini itu adalah penulisan ejaan. Ya, tanpa ada penyesuaian lafal seperti itu. Nah, ini berikutnya juga ada, yakni tanpa penyesuaian ejaan, tetapi dengan penyesuaian lafal. Ya, yang Anda sesuaikan itu adalah lafalnya saja, ejaannya itu masih sama seperti itu. Ya, jadi radar dalam bahasa asing kita lafalkan seperti itu, tapi dalam bahasa Indonesia ya radar. Ya, kemudian ada nasal dalam bahasa asing kita lafalkan seperti itu, tetapi nasal yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada tanpa penyesuaian lafal dan ejaan. Ya, artinya kita adopsi langsung begitu saja tanpa ada penyesuaian sama sekali. Ya, kita langsung ambil begitu saja tanpa ada penyesuaian. Jadi seperti kata golf, internet, dan orbit. Nah, kalau ini ada status quo dan divide et impera, itu adalah kata yang masih berupa bahasa asing dan belum menjadi bahasa Indonesia, sehingga penulisannya itu masih mempergunakan cetak miring seperti itu. Ya. Kemudian ada yang terakhir itu adalah dalam prosedur pemadanan gabungan penerjemahan dan penyerapan. Ya. Jadi contohnya itu kan ada bound morpheme. Jadi yang kita terjemahkan secara langsung itu yang mana? Bound ataukah morpheme-nya yang kita terjemahkan secara langsung di sini? Yang mana yang kita terjemahkan secara langsung? Bound ataukah morpheme-nya? Morfemnya, Pak. Oke, ya. Ya. Jadi kalau morfem ini kita serap ya, kita sesuaikan TH itu jadi F ya. Kemudian vokal E di akhir kata ini itu kita hilangkan. Ya, TH itu jadi F. Nah, yang kita terjemahkan itu adalah bound. Ya, bound ini kita terjemahkan menjadi terikat. Sehingga bound morpheme kalau kita serap ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi morfem terikat. Ya, jadi morfem terikat seperti minggu lalu sudah saya sampaikan itu adalah pasca, itu contohnya bentuk terikat. Ya, kemudian ada imbuhan, ber, dan sebagainya. Itu adalah contoh morfem terikat. Dia baru bisa memiliki makna kalau diikuti dengan kata yang lain. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada pereka ciptaan istilah. Ya, artinya kita membuat istilah yang baru yang memang belum ada dalam bahasa manapun. Beda kasusnya yang tadi. Pemadanan itu kan juga ada perekaan atau membuat istilah yang baru. Tetapi di situ itu sudah ada istilahnya dari bahasa tertentu. Nah, kalau pereka ciptaan istilah ini yang ada di hadapan Anda itu mencetuskan istilah yang baru yang memang belum ada dalam bahasa manapun. Nah, itu Anda sesuaikan dengan lingkungan dan corak bidang kegiatannya itu apa. Ya, contoh kan seperti ada fondasi cakar ayam misalnya saja. Ini kan istilah dalam bidang ilmu teknik bangunan. Ya, ini tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa tertentu. Ya, karena ini terkait dengan konsep, terlebih misalnya saja ada ngaben misalnya. Ya, kalau ngaben itu kan memang kita nggak bisa terjemahkan apa pembakaran mayat itu tidak bisa kita terjemahkan karena ada konsep di situ. Ya, kemudian ada penyangga susro bahu. Ya, jadi ini kan istilah yang ada di dalam bidang ilmu teknik seperti itu. Jadi ini memunculkan istilah yang baru. Nah, nanti kalau misalnya saja Anda ketika menulis skripsi dan Anda mendapatkan temuan di situ, misalnya saja, jadi
Anda bisa membuat istilah yang baru sesuai dengan bidang keilmuannya atau bidang kegiatannya. Seperti itu. Ya, oke. Ada pertanyaan barangkali atau tanggapan? Silakan. Terkait dengan dua materi tadi, diksi dan istilah. Istilah ini adalah bagian dari diksi. Ya, karena Anda sebagai akademisi sekarang Anda sudah masuk ke komunitas akademik, mahasiswa di perguruan tinggi, jadi kita akan kerap menemukan kosakata tertentu yang dipakai dalam bidang tertentu, istilah tertentu, dan itu harus bisa dipergunakan secara tepat pada saat menulis karya ilmiah dan berkomunikasi, sehingga tidak memunculkan kesalahpahaman seperti itu. Ya, oke. Silakan. Ada komentar atau tanggapan bisa raise hand ya. Bila mana ada. Saya kirimkan ke Kortinya ya, ke Anta ya untuk ininya materi dan materi apa tugas diskusinya ya. Sebentar saya kirimkan. Saya cari dulu. Ya. Sudah Bapak teruskan Anta. Coba dicek ya, bagikan kepada teman-teman ya untuk materi kuliah ini, PPT dan tugas diskusinya ya. Nah, sebentar saya hentikan berbagi untuk ini PowerPoint. Saya tampilkan dulu untuk bahan diskusinya ya. Ya, ini dia. Itu ada kurang lebih sekitar 20 istilah yang ada dalam bahasa asing. Kemudian Anda cari ya ke dalam bahasa Indonesia. Anda bisa pakai prosedur yang tadi ya, melalui pemadanan, entah itu bisa diterjemahkan secara langsung, ataukah barangkali melalui prosedur penyerapan, artinya itu penyesuaian, ya, baik itu dalam segi lafal ataukah penulisannya seperti itu, ya. Jadi sebentar, ini kok nggak bisa ya. Ya, ini dia. Ya, jadi ini bahan diskusinya. Mohon Anda bisa buat di dalam buku catatan boleh, ataukah di gawai Anda, di ponsel, ataukah di laptop, silakan di komputer pribadi juga boleh. Cari, ya. Ini kan ada beberapa istilah dalam bahasa asing, coba Anda buat ke dalam bahasa Indonesia. Ya, dari trending topik sampai dengan showroom. Ya, oke. Jadi ini nanti mohon disampaikan apakah melalui prosedur penerjemahan secara langsung ataukah barangkali melalui prosedur yang lain. Itu mohon disampaikan nanti. Ya, tidak usah dikumpulkan ya. Anda kerjakan di komputer ataukah di laptop atau barangkali di buku catatan. Silakan ingat, ketika nanti membuat istilah, pilih kata atau frase yang paling singkat. Jangan mengartikan, sekali lagi ya, jangan mengartikan, jangan membuat definisi. Ya, nanti misalnya saja seperti announcer itu adalah seseorang yang membawakan berita yang ada di televisi. Itu kan mengartikan Anda, membuat definisi. Cari satu kata yang bisa dipakai untuk istilah announcer apa. Ya, seperti itu. Berdasarkan syarat istilah yang sudah saya sampaikan tadi. Pilih kata atau frase yang paling singkat. Kemudian yang kedua itu bernilai rasa baik. Dan yang ketiga itu harus seturut dengan kaidah di dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Anda semua kuliah ya? Ada yang tidak kuliah ya? Untuk di roomnya saat ini ada 56, Bapak.
Oke. Berarti ada yang tidak kuliah. Kalau di daftar hadir di portal itu 57 ya jumlah mahasiswanya. Coba nanti di japri saja Bapak ya, siapa yang tidak hadir di ruangan ini ya. Ya. Baik, Bapak. Baik, Bapak. Oke. Ya, nanti alasannya apa? Kalau memang ada alasan sakit atau izin dispen, mohon disampaikan biar Bapak isi di daftar hadir yang ada di portalnya seperti itu. Ya. Silakan, ada tanggapan atau pertanyaan barangkali. Silakan. Jadi minggu depan, karena kalau kita diskusikan sekarang ini kekurangan waktu ya, waktunya lagi 15 menit ya, kurang ini. Ya, jadi minggu depan saja kita diskusikan ya. Ya, minggu depan kita diskusikan sebelum menginjak pada materi yang terkait dengan kalimat efektif. Ya, jadi kata itu kita sudah, kemudian dari kata inilah nanti Anda bisa membuat sebuah kalimat yang nanti Anda pakai pada saat berkomunikasi dan terutama menulis karya ilmiah seperti itu. Ya. Oke. Jadi kerjakan saja, anggap sebagai apa ya, mungkin latihan di rumah. Ya, seperti itu. Jadi minggu depan mohon nanti disampaikan apa yang sudah Anda buat, kemudian istilahnya itu dipakai melalui prosedur apa? Apakah melalui penerjemahan ataukah prosedur yang lain? Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan barangkali. Ya, selesai jam berapa, Anta? Untuk sesuai jadwal 13.40, Bapak. Oke, masih ada lagi 12 menit ya. Bukan ya, 22 ya. Oke. Bukan ya, ini di jam saya, ya benar ya, 1.18. Oke. Lagi 22 menit. Silakan kalau ada tanggapan atau pertanyaan. Anda kerjakan saja dulu ya. Ya, Anda kerjakan saja dulu ya. Coba Anda cari ini terkait dengan istilah trending topic sampai dengan showroom. Ya, kurang lebih mungkin 15 menitan lah. Saya rasa 7 menit untuk diskusi itu bisa. Ya, coba Anda cari dulu ini ya. Trending topic, airport text, announcer, sampai dengan showroom. Ya, silakan dulu ya. Masih ada waktu lagi 20 menitan ya. Silakan. Ya, bahkan ya, boxer itu petinju, bukan celana. Ya, petinju boxer, bukan celana ya. Kalau broker itu pialang atau makelar ya. Businessman Anda sudah tahu, usahawan, kasir, nah Anda juga tahu kasir, drive-thru. Kalau Anda sering belanja di KFC ini, KFC ya, atau di McD, drive-thru, ada yang tahu? Layanan pesanan bawa pulang, Pak. Layanan pesanan bawa pulang, bukan ya. Bukan itu terlalu panjang itu. Memang konsepnya ke situ, tapi ada istilah yang lain untuk drive-thru. Apa?
Lantatur, Pak. Lantatur, Pak. Lantatur. Ya, tepat sekali. Lantatur, ya, layanan tanpa turun. Ya, lantatur untuk drive-thru ya. Oke. Kalau deodoran, ya deodoran tanpa T atau pengawal bau. Kita punya istilahnya. Dalam bahasa Indonesia itu pengawal bau ya. Kalau hiking, Pejalan Lintas alam. alam. Oh, lintas alam. bukan lintas alam ya, kelana alam ya. Yang tepat itu kelana alam. Mengelana alam. Kita pakai untuk dasarnya itu menjadi kelana alam. Ya, kalau hiking. Lantas ada hotel manajemen, saya rasa Anda sudah tahu manajemen hotel, indeks, ya indeks, X itu jadi KS. Yang kita sesuaikan itu adalah penulisannya atau ejaannya. Ya, X itu kalau kita serap ke dalam bahasa Indonesia menjadi KS. Ya. Kemudian kalau vegetarian itu jadi apa? Tidak bisa makan daging, Pak. Tidak boleh. Oke, Arya, tidak boleh. Itu menerjemahkan Anda itu. Bukan menerjemahkan ya, mendefinisikan. Apa itu vegetarian? Vegetarisme. Bukan, itu kita punya. Nabatiwan namanya dalam bahasa Indonesia. Aneh kan, nabatiwan ya. Jadi orang yang hanya memang memakan nabati saja, seperti itu. Ya, walk out atau WO ini adalah mogok tanding ya dalam bahasa Indonesia. Kalau waitress itu apa? Waitress? Ada yang tahu? Pelayan di rumah makan. Pelayan, Pak. Pelayan, ya. Pelayan. Ya, bukan pelayan ya. Itu nilai rasanya jelek itu kalau pelayan. Ya, jadi waitress itu adalah apa? Pramusaji. Ya. Ingat harus berkonotasi yang baik ya. Jadi seperti tadi itu kan ada pelacur itu kan nilai rasanya kurang begitu baik di situ. Kemudian ada buzzer, nah ini pendengung ya. Kalau buzzer itu pendengung ya. Kalau budget saya rasa Anda sudah tahu itu anggaran. Ya. Kemudian kalau showroom. Ruang pertunjukan, Pak. Ya, ruang pertunjukan atau pertunjukan itu masih terlalu panjang. Apa? Yang lebih singkat lagi. Ruang pameran, Bapak. Ya, pakai kata dasarnya ya, ruang pamer ya untuk showroom. Ya, ruang pamer seperti itu. Nah, ini saya rasa Anda dalam hal ini sudah apa ya? Sudah bertambah ya kosakata Anda di dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya sekali lagi kita kaya sekali dengan istilah yang ada dalam bahasa Indonesia atau kosakata, tetapi masyarakat yang mungkin saja belum mengenal atau walaupun juga mereka tahu tetapi jarang memakai karena dari segi aspek prestise barangkali. Ya, jadi lebih elit, lebih bergengsi memakai bahasa Inggris. Tapi sebenarnya kita kaya sekali bahasa Indonesia. Seperti yang kita diskusikan tadi, itu ada juru panggil untuk callboy dan sebagainya. Jadi mari kita populerkan istilah-istilah yang ada dalam bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia itu bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri, seperti itu. Ya, jangan sampai nanti kita menikmati produk kuliner lebih mahal karena diinggriskan. Ya, kan kadang-kadang seperti itu. Es teh 2.000, iced tea jadi 10.000. Ya, kita bayar penerjemah lagi 8.000 di situ. Ya, nah itulah mari kita jadikan bahasa Indonesia itu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Ya, ada komentar atau tanggapan? Silakan. Barangkali ada. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi, kita bicara masalah kalimat efektif. Ya, bagaimana kita membuat kalimat dan itu bisa dikomunikasikan dengan baik seperti itu. Oke, nanti ingat Anta mohon dijapri saya siapa yang tidak kuliah untuk saya masukkan di portal. Ya, seperti itu. Sampai jumpa minggu depan. Ya, selamat beristirahat ya. Selamat siang ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.